Oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir, yang saya hormati rekan-rekan pegawai SMA Negeri 1 Palembang. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini tanggal 20 Oktober tahun 2023. Kita sama-sama masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri acara berbagi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Nur Hidayah Amelina SPD MPD. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat, mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sering salam senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan di yaumul akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua presentasi barangkali langsung yang disampaikan oleh Ibu Nur Hidayah Amelina SPD MPD. Kemudian yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara berbagi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hidayah Amelina SPD MPD. Kepadanya waktu disilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Min Sarni yang telah membuka kegiatan kita. Hari ini saya dalam rangka penugasan dari Pendidikan Guru Penggerak untuk menyebarkan pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Untuk itu saya mohon izin dulu untuk Bapak Ibu guru dan pegawai karena menyita waktunya sebentar untuk dapat bersama-sama kita mendengarkan atau kita saling sharing informasi dengan tema budaya positif. Jadi ini saya karena ada tugas, jadi saya sharingkan apa yang ada di dalam tugas itu, dan mudah-mudahan ada kebermanfaatan di kemudiannya, kita dapat juga memberikan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, mungkin dimulai dari kelas kita, dari jam pelajaran kita sampai kita ibaskan ke dalam satu sekolah SMA Negeri 1 Palembang ini. Baik, saya mulai saja. Konsep budaya positif mungkin hal yang baru untuk kita. Budaya positif ini kalau dipahami artinya adalah peralihan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ini tidak dapat kita ciptakan secara instan.
kita perlu menerapkannya dalam jangka waktu tertentu dengan segala dukungan yang ada di sekolah, bukan hanya guru tapi juga semua warga sekolah, termasuk orang tua, termasuk pegawai dan seluruhnya. Apa saja yang akan saya sampaikan di dalam budaya positif ini? Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus dan respon. Kemudian ada konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Maka ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Hal ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey. Nah, ini biasanya yang sedang ada di dalam lingkungan kita, atau sebelum ada perubahan ini yang kita pikirkan di dalam benak kita. Stimulus responnya misalnya seperti kebutuhan kita ini sama loh. Ternyata di dalam teori kontrol itu ternyata kebutuhan kita tidak sama. Kemudian semua orang menganggap hal yang sama, jadi pandangannya itu sama, tapi ternyata tidak. Pandangan kita untuk menilai sesuatu itu pasti berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi ternyata kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi ternyata perilaku buruk itu memiliki tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Yang seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tapi harusnya kita berpikir bagaimana win-win solution atau sama-sama berpikir untuk menang. Nah, disiplin positif ini dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka bukan tidak disiplin, justru disiplinnya kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi karena kita kurikulum merdeka bukan berarti kita merdeka dengan segala kewajiban dan disiplin, tapi di situ malahan memacu kita untuk bagaimana kita dapat mendisiplinkan sendiri diri kita maupun siswa tanpa harus diingatkan, tanpa harus disuruh oleh pihak lainnya. Itu makna dari disiplin positif Ki Hajar Dewantara. Nah, nilai positif apa yang bisa kita tanamkan ke anak-anak itu berasal dari nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Yang pertama bisa kita ambil dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu menurut 6 profil pelajar Pancasila yang mungkin ini sudah ada di dalam modul pembelajaran kita. Kemudian ada juga nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program atau PYP. Sikap murid yang kita harapkan dari nilai budaya positif ini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ada lagi yang berdasarkan 9 pilar karakter IHF atau Indonesian Heritage Foundation. Cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan
komitmen. Nah, nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai positif yang seharusnya itu ada di dalam diri siswa kita. Gitu. Ini banyak sekali, mungkin hampir sama ya. Jadi semua hal-hal yang positif itu adalah nilai kebajikan yang seharusnya itu yang kita tanamkan. Namun nilai-nilai ini akan dipengaruhi oleh motivasi perilaku manusia. Nah, menurut si Diane Gozen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku yang kita lihat sekarang adalah siswa kita itu dipengaruhi ada 3 hal. Yang pertama, mereka berperilaku adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi motivasinya adalah biar nggak kena hukum begitu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau nggak dihargai dia tidak perlu disiplin, tidak perlu budaya positif seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang harusnya kita tanamkan ke anak-anak ini yang mudah adalah yang nomor 3, Bapak Ibu. Kenapa nomor 3? Karena dengan adanya kita ataupun kita tidak ada, budaya positif itu akan tetap bisa mereka laksanakan. Karena apa? Karena mereka melakukan untuk diri mereka, karena mereka menghargai diri mereka sehingga mereka harus menerapkan budaya positif. Di dalam lingkungan kita mungkin masih ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini merupakan hal yang baru. Apa sih restitusi? Yaitu proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini apabila misalnya ada pelanggaran di dalam restitusi, mereka harus bisa mencari pemecahan masalah mereka. Ini identitas gagal, kita anggap gagal, jadi kita adakan hukuman. Jadi sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, adanya korban, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat itu dari adanya hukuman. Kemudian identitas sukses itu bisa kita lakukan dengan cara konsekuensi dan restitusi tadi. Contohnya kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, korban kita bisa abaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Ini apabila ada konsekuensi yang kita tanamkan. Namun apabila restitusi itu kita memberikan sebuah pilihan, menguatkan untuk anak atau murid dalam jangka panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah diharapkan terpecahkan. Contohnya mungkin seperti kalau negatifnya awas kalau dilakukan lagi ya gitu. Jadi ini sikap yang positif. Mungkin saya juga masih menerapkan sekali-sekali di kelas gitu ya. Awas ya nak kalau telat lagi gitu kan. Karena sudah terbiasa ya mungkin ya apa yang kita lakukan. Terus mode paksaan gitu, mendorong untuk menyalahkan diri dan konsep diri buruk. Kamu nakal, kamu tidak disiplin begitu. Yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Ayo jangan datang terlambat gitu ya misalnya ya. Jadi mereka harus melakukan stimulus respon, mendorong kepatuhan dan konsep diri baik. Yang hal yang positif seharusnya kita tanyakan, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? For example misalnya kayak terlambat. Apa memang kamu inginkan terlambat misalnya gitu ya. Kemudian kita harus ada teori kontrol, menduirin disiplin positif, konsep diri kuat. Jadi bagaimana menerapkan bahwa mereka itu ya datangnya on time bukan karena kita awasin atau karena ada hukuman dan lain sebagainya, karena memang mereka menghargai waktu gitu. Jadi itu yang positif. Nah, untuk memulainya kita bisa memulai dari kelas masing-masing dengan membuat keyakinan kelas. Ini sudah saya coba di kelas saya kemarin.
karena kayaknya rata-rata di sini ada perwalian semua ya, wali kelas semua ya begitu. Mungkin kalau untuk Bu Ria bisa diterapkan juga di UKS kan. Kita ya ini aturan di UKS-nya seperti ini begitu. Jadi keyakinan kelas itu bisa bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak-anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin sharing sedikit keyakinan kelas yang saya buat. Walaupun sebetulnya masih ada gagalnya juga ya Pak Amin ya, jadi masih ada pelanggaran juga di kelas, bukan berarti setelah buat keyakinan kelas ini kelas aman ya, enggak ya. Jadi seperti misalnya di kelas saya mungkin ada anak yang merasa tersudutkan sendiri, merasa tidak ditemani sendirian, sehingga yang perlu saya buat kayaknya kita perlu meyakini kelas kita mau dibuat seperti apa. Jadi pertama kali saya kasih mereka kertas masing-masing, apa sih yang mereka inginkan di kelas itu, seperti apa. Nah dari kertas itu mereka banyak sekali tulisnya. Misalnya seperti jangan buang sampah di kelas karena berkotor. Kemudian jangan terlambat. Kemudian kalau sudah masuk pintunya ditutup, untuk hal-hal yang seperti itu. Nah dari keinginan-keinginan mereka kita rangkum, kita buat menjadi kalimat positif. Seperti misalnya datang bertanggung jawab untuk datang tepat waktu. Jadi diubah menjadi kalimat positif seperti itu. Misalnya untuk kasus anak yang merasa sendiri, dibully atau nggak ditemani, mungkin bisa dengan saling menghargai teman dan saling menyayangi antar teman gitu. Jadi menghilangkan kata negatif dengan kata jangannya kita ubah menjadi positif. Walaupun sebetulnya masih ada yang seperti itu. Ternyata anak-anak ini melakukan pelanggaran itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Jadi ada dari 5 kebutuhan dasar manusia yang ternyata tidak mereka dapatkan atau tidak dipenuhi. 5 kebutuhan dasar itu antara lain bisa bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya seperti makan, minum, rumah yang nyaman, mungkin pakaian yang bersih dan memang sama seperti teman-temannya itu bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima itu sangat penting, karena kalau misalnya, nah ini berhubungan dengan keluarga, dengan dimana tempat dia pulang nanti. Kalau tinggal sama neneknya berarti bagaimana kasih sayang di keluarganya. Rasa diterima itu berhubungan dengan yang ada di kelas. Kalau mereka merasa diterima teman-temannya, saya rasa mereka malahan agak mikir juga membuat hal-hal yang harusnya dilanggar begitu. Kebebasan ini bukan berarti mereka tidak melakukan disiplin, tapi kebebasan mereka memberikan pendapat, kebebasan mereka untuk menjawab, berinteraksi, berteman dengan siapa saja. Nah, kesenangan ini bukan pada saat mereka istirahat terus senang. Mungkin kita bisa ciptakan di dalam pelajaran kita sendiri kesenangannya. Mungkin Bapak Ibu lebih paham bagaimana tekniknya. Bisa dengan ice breaking atau memberikan metode dengan media tertentu seperti kuis atau apa. Yang kesenangan itu mereka dapatkan. Penguasaan. Ternyata di dalam diri kita masing-masing ada loh kebutuhan dasar untuk dapat menguasai hal-hal yang tertentu di dalam penguasaan kita. Nah, itu yang dipositifkan. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, makanya ada anak-anak yang mungkin melanggar aturan-aturan sekolah, seperti mungkin dalam hal seragam atau disiplin waktu tadi. Bagaimana sih kita menanggapinya? Nah, sebenarnya ada 5 opsinya, tapi yang dianjurkan adalah di opsi yang kelima. Sebagai penghukum, mungkin saya juga pernah menjadi sebagai penghukum gitu ya, karena itu lebih cepat aja efeknya. Oke, push up 20 kali selesai gitu kan. Cuma
Kalau ini ciri-cirinya nggak ada suara tinggi, melotot dan lain sebagainya. Cuma dampaknya adalah dengan penghukum itu bisa jadi kita itu dibenci atau malah anak dendam dengan kita. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, suaranya halus, melas, kemudian ya kalimat mungkin yang dikatakan oleh kita sebagai pembuat merasa bersalah pada anak-anak itu mungkin kalian mau ya ibu ditegur kepala sekolah, misalnya begitu. Kalian mau ya kalau ibu sedih gitu, kalian tidak mentaati aturan. Mungkin ada bahasa kita yang seperti itu ke anak. Mungkin anak kita membutuhkan empati anak untuk dapat mematuhi aturan dengan mereka jangan lagi karena nanti ibu begini gitu atau bapak begini. Tapi dampaknya ke anak adalah anak-anak itu akan kehilangan rasa percaya dirinya dan rasa penghargaan terhadap dirinya. Karena apa? Karena dibuat rasa bersalah. Aku ini bersalah, aku tidak bisa menghargai guruku, aku tidak bisa membuat guruku senang, begitu. Itu dampaknya. Teman, sebagai teman, akrab, ramah, bercanda dan lain sebagainya, ini sebenarnya bisa efektif, tapi dia akan mematuhi guru-guru yang seperti itu efeknya. Jadi kalau gurunya tegas, dia akan memusuhi, dia nggak akan nurut gitu. Dia mau nurut dengan guru yang dia anggap friendly ke mereka. Pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Contoh mungkin kayak jam berapa sekarang? Kenapa belum masuk? Itu sering saya lakukan juga ya Bu Atira sebetulnya. Nah ini saya lagi usaha untuk menggeserkan hal-hal itu ke dalam posisi kontrol yang nomor 5, manajerial, di mana posisi guru itu bersama siswa itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah ini agak panjang ya Bu Rostiana ya, agak panjang kita menyikapinya satu-satu. Jadi misalnya ya bagaimana seharusnya kita masuk. Kamu mau nggak dianggap orang yang disiplin? Kamu mau seperti apa yang dianggap? Jadi kalau kamu seperti ini bagaimana? Terus solusinya gimana? Jadi kita tanyakan sama anak-anak sama-sama, gimana solusinya biar tidak terlambat lagi. Terus kalau masih terlambat harus seperti apa nanti? Nah itu sama-sama. Ya ini yang dianjurkan sebetulnya. Tapi kelemahannya adalah kita butuh waktu, fokus, sama baru satu anak. Sedangkan yang terlambat bisa jadi 2 anak, 3 anak. Ada lagi masalah pelanggaran yang lain ya Bu Fitri ya. Nah, dalam penyampaian manajerial tadi kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kalau misalnya ada kasusnya seperti itu, jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang yang pertama atau orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kita validitas tindakan mereka yang salah, benar atau tidak tindakan mereka itu divalidasi dengan cara ya kamu pasti punya alasannya mengapa sih kamu melakukan itu. Mungkin pertanyaannya bentuknya seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi diganti, misalnya ya nggak dapat kelompok gitu ya. Kenapa kamu seperti ini nggak dapat kelompok? Bisa nggak diganti? Kalau nggak ada kelompoknya bisa nggak dengan kelompok yang lain kita bisa bersemangat juga. Kalau bisa ya udah berarti kita temukan solusinya begitu. Keyakinan kelas apa yang disepakati? Menanyakan keyakinan. Jadi apa yang kita sepakati, disiplin, tanggung jawab, menjaga kebersihan, itu dibalikan lagi ke mereka. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa, sehingga mereka bisa balik lagi ke nilai kebajikan yang mau ditanamkan itu, agar mereka bisa ya tanpa ada kita mereka tetap positif begitu. Segitiga restitusi ini enggak blur ya. Langkahnya adalah sama seperti tadi ya, jadi melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Mungkin itu Bapak Ibu
apa ya pemahaman budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan share juga sedikit, bukan apa ya, sedikit aja. Mana ya? Aduh, kok hilang? Ini nah, iya, yang ini agak banyak infonya. Jadi mungkin sambil diceritain aja ya, karena suaranya tidak ada. Sebetulnya ini saya mempraktekkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol manajerial. Jadi kepada Orlin. Kenapa Orlin? Karena ini kan akan diupload di YouTube. Jadi saya menghargai privasi anak-anak yang melakukan pelanggaran. Jadi sebenarnya posisi Orlin itu tidak melakukan pelanggaran, tapi dia menganalogikan anak-anak yang melakukan pelanggaran pada biasanya. Jadi pelanggaran yang dia lakukan ini adalah memakai tin. Kalau dilihat agak merah, padahal sesungguhnya nggak begitu ya anaknya ya. Sorry. Sebetulnya pucat juga Pak, kurang darah. Nah, jadi karena ini sebenarnya bermain peran seperti itu, jadi bisa mencontohkan ke teman-teman yang lain. Oh seperti ini loh kalau misalnya pakai lip tint. Karena kalau mau dibawa benar siswa yang pakai lip tint, saya takutnya masuk di YouTube mereka nuntut, Bu ini privasi Bu, nggak bisa saya dipublikasikan seperti ini. Ibu Amel dituntut 50 juta kan mahal ya. Jadi ini saya contohnya gitu. Jadi butuh memang space waktu, fokus dan perhatian untuk satu anak sendiri. Dan terakhir setelah ada pertanyaan bagaimana caranya untuk menyelesaikan, dia janji nggak akan pakai lagi dan dia menyerahkan. Iya setuju ya. Dan dia menyerahkan LinkedIn-nya sih untuk saya ambil begitu, tapi jarang sekali ya si siswa ini. Jadi tapi dengan silakan Pak. Tapi misalnya dengan pengimasan budaya positif dan penanaman hal-hal yang harus mereka hargai di dalam diri mereka, saya yakin bisa sih seperti ini ya Bu. Dan akan malu sendiri. Boleh. Budaya Tidak dijawab Pak Min tadi. itu kan budaya positif ini kan berlaku apabila ada sedikit penyimpangan ya, Pelanggaran lah, boleh ya. pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Bisa nggak budaya positif ini misalnya kita ambil dari apa yang sudah dilakukan siswa tersebut, dia sudah melakukan hal-hal yang baik, kan? Sudah melakukan budaya positif. Kemudian bisa kita seperti tadi ya, langkah-langkah apa yang sudah dia lakukan sehingga dia bisa melakukan budaya positif tersebut. Jadi bisa disebarkan ke teman-temannya. Bisa jadi itu berarti sebagai salah satu bentuk penghargaan kita kepada anak yang sudah mengimaskan lebih dulu budaya positif. Iya, satu manfaatnya anak itu merasa dihargai dengan adanya dia sebagai contoh yang positif. Satu lagi bisa memotivasi teman-temannya begitu. Bisa itu jadi kita sharing aja Bapak Ibu, boleh kalau mau menambahkan ide, menambahkan pengalaman, atau kalau bertanya ya kita sama-sama cari jawabannya. Iya Pak Rupert, ada yang mau disampaikan mungkin? Disampaikan mungkin pertanyaan di sini. Ada kedua nih. Ini gantian deh sama Fitri. Dan 30 benar. Iya, kita katakan. Apa ya? Nah, Tes. Tidak katakan. Kurang tekan. Iya. Oh, Awi. Iya,
Jadi waktu pertama kali kita membagi kelompok, saya pernah punya pemikiran seperti ini, ya, karena kemungkinan anak ini akan bekerja kelompoknya mungkin di rumah salah satu temannya, maka saya mengajukan suatu pertanyaan ke anak, kamu tinggalnya di lokasi mana lokasi yang dekat, ya akan dikelompokkan berdasarkan itu. Ya mungkin apakah itu menjadi sesuatu yang salah ketika membagi kelompok atau menurut saya. Satu, oke, ada dua. Terus yang kedua, saya sudah berusaha untuk sebelum di awal-awal masuk, saya dengan siswa mencoba untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelasnya salah satunya adalah tentang bagaimana siswa itu ketika mungkin karena pelajarannya cukup menjadi horor gitu ya, anak matematika ya kan. Jadi sebelumnya ada kesepakatan dulu bahwa dalam belajar tugas dan pekerjaan rumah bila diselesaikan dikumpulkan, ya mungkin terlepas dari nilainya baik atau tidak ya, asalkan dikumpulkan tepat waktu itu bisa menjadi salah satu hal yang membantu siswa dalam mencapai nilai yang mungkin yang diinginkan, karena kita di awalnya pengen siswa itu punya rasa percaya diri ketika melihat sesuatu gitu. Jadi nggak terlalu mikirin nggak apa-apa benar atau salah, itu urusan nanti bisa kita bahas, yang penting dicoba dulu dikumpulin tepat waktu atau enggak. Tapi yang terjadi adalah dari beberapa kesempatan itu banyak sekali siswa yang tidak mengumpulkan tepat waktu. Jadi sering sekali di grup, nah kita membuat grup sendiri, kebetulan terpisah jadi grup mampir sendiri, selalu diulang-ulang gitu, mana tugasnya di mana, tugasnya kapan mau dikumpulin, dan itu hening aja nggak ada jawaban gitu. Mungkin mohon solusinya gimana supaya kita bisa dapat bisa dapat solusi yang baik ya, karena saya juga sebagai guru bukan pribadi yang cenderung yang pertama tadi pengen jadi teman, cuman kayak gak dianggap teman gitu. Ya sebagai guru, ya pengen jadi manajer, ya tapi kayaknya belum dianggap jadi manajer. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sharing aja kali ya, yang lain boleh mungkin mengemukakan pendapat. Kalau yang pertama yang saya mengenai kelompok, sebetulnya kelompok itu banyak sekali cara tekniknya membagi kelompok nih. Misalnya kalau pakai teknologi sekarang dengan pakai spin, pakai aplikasi, atau dengan 1, 2, 3 gitu kan. Bapak Ibu yang paling paham lah kalau yang kayak gitu. Tapi menurut saya nggak masalah juga kalau membagi kelompok berdasarkan dengan keadaannya, karena tujuan kita seperti itu kan. Tujuan kita kan di rumah sih ini memang kelompok itu untuk dikerjakan di rumah, bukan di kelas kan. Jadi nggak masalah, oke, dengan jalur yang sama, karena untuk menghindari masalah berikutnya nanti ada lagi yang lapor, Pak rumahnya jauh, saya nggak bisa, nggak ada yang nganter dan lain sebagainya. Menurut saya sih sah-sah saja Pak Rufan. Kita juga dengan memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan kelompok, mungkin itu juga akan melatih kemandirian mereka. Cuma mungkin ada kelemahannya. Kelemahannya adalah mereka akan bergaul dengan teman-temannya yang dianggap dekat saja, yang jarang ketemu, yang nggak kenal, yang mungkin nggak mau mereka nanti dulu nih gitu. Jadi ada beberapa momen yang mereka kita harus paksakan juga membaur di dalam kelompok tersebut, jangan yang itu aja. Untuk yang kedua, kesepakatan kelas yang mungkin pendapat saya ya Pak Rufan, mungkin di dalam kelas perlu disosialisasikan mereka mau dianggap siswa yang seperti apa sih. Misalnya cita-citanya jadi polisi, ada nggak sih polisi yang mengumpul tugas terlambat? Kira-kira kalau kayak gitu gimana gitu kali ya. Mungkin pangkatnya dicopot atau seperti apa. Nah ini kita lagi latihan seperti itu. Berarti kalau misalnya kalian nggak disiplin tepat waktu, ya bisa nggak kalian jadi polisi seperti yang kalian inginkan? Karena salah satu syaratnya adalah ya satu itu udah disiplin. Jadi bagaimana mereka menghargai diri mereka kalau mereka nggak melakukan hal yang positif. Mungkin Pak Min mau nambahin boleh? Pak Tommy, Bu Rosdiana sebagai
kerja yang Silakan Pak Tommy. Mungkin sudah ada menjadi yang fasilitator, sudah jadi menjadi fasilitator. Silakan. Budina dulu. Berina ya. Pelantang. Ini pelantang. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Oke, pelantang. Siapa Mbak Dina apa Tommy? Budina dulu. Ya bahasa Indonesia. Ini ada lagi. Ini. Bukan dari kita. Jadi ketika kita membuat sebuah algoritma di dalam kelas itu sebenarnya yang harus kita bangun itu adalah berangkat dari pemikiran peserta didik terlebih dahulu. Kalau mereka memberikan pendapatnya, maka yang kita lakukan adalah menjadi manajer, membuat bahasanya itu sesuatu yang bisa dijalani nantinya. Itu dari segi teknik strateginya. Nah, yang kedua, kalau seandainya pemikiran yang disampaikan peserta didik itu tidak sejalan dengan yang kita buat, bagaimana kita mampu, kalau bahasa itu menggiring ya kayak bahasanya, menggiring agar yang mereka sepakati itu adalah pemikiran kita, tanpa kita memberikan terlebih dahulu apa yang ada di pikiran kita. Itu untuk langkah bagaimana mengembangkan dan membangun sebuah keyakinan kelas di dalam kelas kita. Nah, terkait apakah yang Bapak lakukan tadi itu salah? Sebenarnya sebuah keputusan itu tidak ada benar atau salah. Yang tepat itu adalah bagaimana sebuah keputusan itu dijalankan dengan bersama-sama. Jadi kalau misalnya Bapak membuat, anak-anak nanti mengumpulkan tugas untuk sebagai bahan penambah nilai, itu satu stimulus yang baik. Nah, kalau bicara dari budaya positif ini, stimulus yang baik itu motivasinya motivasi intrinsik, harus berasal dari peserta didik. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan mereka apa, kebutuhan yang mereka inginkan dari pembelajaran kita apa. Kalau mereka belajar matematika karena harus belajar tertera di kurikulum, bagaimana kita menanyakan kepada mereka, nanti matematika ini untuk kebutuhan kamu punya manfaat sejauh apa? Nah, baru yang kita masukkan itu adalah reaksi tindakan tentang hal yang kita buat. Nah, kalau saya kasih contoh di fisika itu di pembelajaran saya selalu bertanya kepada anak-anak yang membutuhkan sebuah ilmu adalah anak-anak. Maka siapa yang melakukan aksi, maka ia akan mendapatkan reaksi. Karena memang fisika kan ada hukum Aksi reaksi. Newton. Jadi masuknya ke dalam teori konsepnya dinaikkan. Saya tidak pernah memberikan tugas itu dikumpul di meja saya. Saya langsung koreksi di depan anak-anak itu lah. Jadi 5 soal, ketika diberikan waktu untuk 30 menit, maka 30 menit siapa yang berhasil mendapatkan checklist saya, itulah penilaian mereka. Jadi nilai keaktifannya mereka bermain di dalam sana. Terus apakah mereka proses belajarnya harus diterapkan, kemampuan anak dan kebutuhan anak itu beda-beda. Maka pada saat proses belajarnya nanti, kalau mereka yang mendapatkan pengetahuan itu dengan mereka bertanya dengan tutor sebaya atau mereka mencari dari sumber lain, kalau mereka mencari dari sumber lain, mereka wajib mencantumkan sumber yang mereka dapat. Karena yang ada dalam pembelajaran itu keterpahaman mereka terhadap materi. Nah, pada saat mereka datang ke saya untuk mendapatkan checklist, saya akan bertanya ringkas, singkat, ini dapatnya dari mana? Kenapa ini seperti ini? Karena kalau anak itu cuma menyalin, mereka tidak akan bisa menjawab. Maka saya minta kembali dulu bertanya dengan teman yang kamu salin. Datang lagi ke sini, maka nanti pada saat mereka datang dan mampu menjelaskan baru saya checklist. Nah, yang datang ke kelas itu misalnya datang koreksian ke meja, itu adalah bentuk dari kalau bahasa kita disebut remedial, penguatan, baru itu yang saya koreksi di pulang. Jadi kira-kira itu pengalaman saya Pak dari pembelajaran yang saya lakukan. Oke, itu saja dari saya. Silakan.
Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Amil, Pak Robert dan Pak Nisani ya. Terkait mengenai budaya positif keyakinan kelas. Jadi memang keyakinan kelas ini idealnya itu setiap pembelajaran di awal itu kita harus membuat yang dinamakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini ada 3. Yang pertama itu ada suara murid, choice, ada voice, dan ada kepemilikan murid. Nah, jadi memang apa yang diinginkan oleh murid di kelas tersebut itu berdasarkan suara murid tersebut. Apa yang dikehendaki murid dalam proses pembelajaran mereka di kelas. Jadi kita idealnya ini hanya sebagai fasilitator saja yang mendampingi dan mendidik namanya suara murid tersebut. Nah, pilihan-pilihan murid tersebut yang akan kita akomodir dalam suatu proses pembelajaran apa yang akan kita lakukan. Seperti itu. Kemudian mengenai budaya-budaya positif yang lainnya, ada 5 posisi kontrol guru, ya, ada penghukum, manajer, pemantau, dan satu lagi apa? Teman. Ya, kita harus memposisikan diri kita di mana dulu nih, ya. Tapi kalau kita posisi sebagai pendidik di sekolah, ya kita harus posisi sebagai seorang manajer, ya. Kadang kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, kadang sebagai teman, ya itu sah saja dan boleh-boleh saja. Tetapi idealnya itu posisi kita sebagai seorang guru itu hanya sebagai manajer, mengakomodir segala kebutuhan belajar murid. Karena budaya positif ini merupakan salah satu filosofis dari pemikiran KHD, pembelajaran yang berpusat kepada murid seperti itu. Kemudian mengenai yang di-sharing oleh Bapak Rupar tadi mengenai pembagian kelompok. Nah, bagian kelompok ini idealnya itu memang dijelaskan seperti Bu Amel tadi, banyak teknik, misalnya kayak spin, kemudian kayak hitung kancing, dan lain sebagainya. Dan pembagian kelompok juga kita harus melihat kesiapan belajar murid, ya Bapak Ibu ya. Karena ada murid itu yang dikategorikan kurang, ada sedang, ada yang baik. Nah, kita harus bagaimana memposisikan mereka itu seimbang atau heterogen tadi seperti itu. Karena anak-anak yang dikatakan kemampuannya baik itu dia bisa menjadi tutor sebaya bagi teman-teman anak-anak yang lainnya seperti itu ya. Dan pengalaman juga kelompok itu sebaiknya guru ya yang membuat ya, jangan dari kita seperti itu atau siswa. Karena sekarang ini kan karakteristik anak-anak ini berbeda-beda ya. Nah, jadi kita mengantisipasi dengan sikap anak-anak yang di kelas itu berbeda-beda yang majemuk tadi, sehingga kita harus bagaimana kelompok ini harus benar-benar heterogen seperti itu. Kurang lebih seperti itu mengenai konsep dari keyakinan kelas ini ya. Karena keyakinan kelas ini merupakan salah satu fondasi secara fundamental dalam pendidikan yang berpusat kepada murid sebelum masuk ke dalam proses pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih Bu Amil, Amin dan Pak Robert. Kelompok belajar. Jadi kalau boleh saya tambahkan juga, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rusdiana dengan Pak Romi itu sangat luar biasa. Saya juga sebenarnya mendapat satu tambahan pengetahuan. Jadi masalah keyakinan kelas, apa yang disampaikan oleh Pak Robert sebenarnya sudah kita temukan juga di dalam kelas. Ketika kita membentuk atau membuat keyakinan kelas, tentu anak itu kan kita serahkan untuk menentukan sendiri. Nah, yang kita dapatkan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebenarnya. Seperti kalau saya contohkan, kalau saya waktu awal pembelajaran saya buat keyakinan kelas, untuk anak itu banyak sekali dengan kemauannya sendiri. Sebagai contoh, kalau belajar tidak ada PR, ya, boleh main HP. Nah, mungkin rasanya tidak etis kalau kita akomodir itu. Tapi bagaimana cara kita menggiring, kata Ibu Rusdiana tadi, seperti itu, agar mereka itu mau mengikuti cara kita, tapi dengan cara kesepakatan mereka sendiri kita arahkan. Nah,
contoh yang seperti tidak boleh main HP. Jadi saya justru buat kalimatnya gimana? Kalau misalnya gini, tidak boleh main HP, bukan tidak boleh main HP. Maunya kita kan tidak mau, tidak boleh main HP sebenarnya maunya kita. Ini mau gini, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, jadi seorang kita kan membolehkan, tapi sesungguhnya kan berpihak pada murid belum tentu kita membolehkan sebenarnya itu. Tapi mereka menerjemahkan seperti itu. Artinya kita boleh mereka main HP pada waktu-waktu tertentu yang kita yang tidak mengganggu kegiatan belajar kita. Terus lagi tidak ada PR. Maka saya gini seperti ini, belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Artinya kalau mereka biasanya cenderung kita ini kadang-kadang memang ada sengaja dibikin PR, kadang-kadang ada juga tugas yang belum terselesaikan lalu kita jadikan PR. Tapi kalau mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ya, itu memang tidak ada PR itu. Langsung dikumpul kita koreksi apa yang kita lakukan itu barangkali ya untuk mengarahkan. Nah, kemudian selanjutnya masalah pembentukan kelompok tadi sebenarnya tidak ada yang salah kalau membentuk kelompok itu. Tinggal kita sebagai guru maunya seperti apa, yang ingin kita bentuk kelompok itu yang inginnya seperti apa. Jadi kalau mungkin kita ingin menyampaikan agar mereka mendapatkan materi atau pesan materi yang kita sampaikan, tentu banyak polanya. Jadi yang pertama mungkin kata Pak Tony, lihat kesiapan belajar anak dulu, ya, minat belajar, lalu profilnya. Jadi kalau kita mengelompokkan anak, misalnya sesuai dengan profilnya, mungkin anak ini audiovisual, apa kinestetik, kita kelompokkan sama-sama agar berimbang belajarnya. Nah itu yang pertama. Bisa juga secara heterogen, berarti kita membagi sesuai dengan tingkat kemampuan seperti itu. Nah tinggal jadi tidak ada yang salah masalah bagi kelompok. Tinggal kita maunya apa yang kita dapat dari bentuk kelompok itu. Nah barangkali itu saja yang dapat saya tambahkan. Dikurangi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau tidak ada lagi mungkin kegiatan berbagi budaya positif pada hari ini selesai sudah. Marilah kita bersama-sama menutup dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Ibu mau menimbulkan budaya positif di kelas ini. Budaya positif itu berarti hal-hal yang salah satu contoh budaya positif yang harus dilakukan Fadil adalah tidak telat. Contoh lainnya apa lagi? Mengucapkan salam. Fadil salam nggak tadi? Assalamualaikum. Ya, itu hal sederhana tapi penilaiannya besar sekali untuk kalian. Nah minimal kita terapkan budaya positifnya di kelas ini dulu deh, kelas 11-10 perwalian itu. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di dalam skop yang lebih gede, dalam sekolah, dalam masyarakat. Contoh lainnya budaya positif apa yang bisa kita lakukan di kelas? Tertib. Selain salam, datangnya on time, tidak main HP di kelas. Betul sekali Suci. Apa lagi? Tertib. Keren itu. Salah satu bentuk kemandirian Suci bahwa menyadari HP itu bisa mengganggu pelajaran, ya nggak sih? Bisa juga membantu kalau ditugaskan sama gurunya. Apalagi Marsya? Memperhatikan guru dan menjelaskan. Oke, memperhatikan guru sambil menjelaskan. Kalau sesama kalian gimana? Tertib. Komunikasi. Berkata yang baik dan sopan atau mungkin efek yang kemarin ya dari disiplin tanggung jawab ya. Iya. Jadi sesama kalian pun kalian harus menimbulkan budaya positif. Ngomongnya ya. Bowling. Kemudian apa lagi?
Kalau ada temennya lagi ngomong atau gurunya lagi ngomong, tidak boleh menyela. Itu prinsip. Nah, menyela kan? Itu lagi ngomong, menyela. Simple banget, tapi itu sebenarnya berarti kan. Itu kalian udah bisa langsung ucap, aduh, normanya. Oke? Jadi itu akan kita terapkan, kita buat kesepakatan. Sekarang Ibu kasih sticky note. Yeay. Soalnya kalau ini jual berharga. Uang. Aku banyak ceritanya. Nanti kalian isi sticky note-nya dengan kesepakatan kelas yang kalian inginkan, tapi bermakna positif. Ya, maksudnya ya boleh tidur di kelas itu bukan positif, itu negatif. Oke, tulis di sini, nanti taruh di papan tulis. Kita bahas dulu satu jam pelajaran. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Kemarin kalau mau dibuat 30 berapa kita? 37 kesepakatannya banyak dan di dindingnya. Jadi ini kita rangkum menjadi nilai-nilai kebajikan yang kalian miliki di dalam diri kalian masing-masing. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kerapihan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam, Ibu lihat tadi meja masih berantakan, tolong yang piket. Di luar seperti rak sepatu, letakkanlah sepatunya rapi-rapi di rak yang sudah disiapkan. Oke, itu ya maksudnya ya. Habis istirahat lihat kelasnya kotor apa bersih, dibersihkan. Saling menghormati dan peduli sesama teman. Saling menghormati berarti tidak membuli, tidak mengejek, tidak merendahkan. Saling peduli berarti kalian bisa berinteraksi, saling menyayangi, ya. Yang ketiga, saling menghargai pendapat dan tertib saat pelajaran dimulai. Tertib, duduk di tempat masing-masing. Ya, itu sudah dicontohkan sama Rinaldi. Ya, tidak berbicara pada saat guru menerangkan, itu tertib. Saling menghargai pendapat. Kalau ada temannya yang lagi jawab, yang lain jangan menyanggah. Bu ini nanti selesaikan dulu. Kalau ada temennya Orlin nanya, ini nanya, jangan. Selesain dulu, tanya dulu satu orang. Kalau dia udah selesai ngomong sama satu orang, baru kita. Itu melatih kita nanti. Sama siapapun ngomong kayak gitu, bukan sama guru aja. Memakai seragam dan sepatu yang telah ditentukan sekolah. Masih banyak Ibu lihat tadi sepatunya, kaos kakinya. Kalau celana sepertinya sudah tertib. Ya, sepatu ini masih banyak nih. Bibir juga Ibu lihat udah pucat semua nih. Aurel? Coba lihat dulu Aurel. Nah, kalau Aurel pucat, yang lain pucat. Apa nyampak tadi? Kiblat. Nyampak. Pantesan agak dikit memang pucat gitu. Apa? Takut nggak sama Nanti kita buat lagi boleh. Boleh. Tapi ini real. Kayak Kopi Sianida tuh apa? Dokumenter ya, dokumenter yang terlambat gitu ya, yang bibirnya merah. Kemudian yang terakhir, berperilaku berkata sopan santun kepada guru. Oke. Jadi kalian kadangan karena terlalu dekat sama
guru, contoh kalau misalnya terlalu dekat sama Bu Marini nih, gitu ya. Saking dekatnya jadi dianggap seperti teman. Jadi bestie, boleh, tapi tetap dengan mengedepankan norma-norma sopan, santun. Kira-kira aku ngomong cak ini dak ye, kurang ajar dak ye. Kalau tidak jangan. Lakukanlah itu sama teman sebaya aja. Kalau sama guru walaupun sedekat-dekatnya tetap harus sopan santun. Oke, ini yang pertama. Mir lagi Mir. Lain tidak berhenti. Oh, serius. Serius. Nanti 3 menit ini. Nah, sekarang karena ibu kita kan sama-sama sepakat nih. Jadi ibu membutuhkan tanda tangan kalian. Yes. Oke. Setuju? Ada yang enggak setuju? Yakinan aku. Yang enggak setuju? Boleh kita makan permen setujukan kan? Ya. Satu-satu nanti tanda tangan ke depan. Tulis yang rapi di sini. Habis. Ya. Muatkan sampai 36 ini. Oke. Coba minta tanda tangan aku. Pakai si jari. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Setelah kami melaksanakan beberapa dari keyakinan kelas, saya merasa lebih bertanggung jawab dan percaya kepada diri saya sendiri. Kalau saya jadi lebih sadar betapa pentingnya kenyamanan kelas. Jadi kalau kelas nyaman, kita juga bakal ngerasa baik di dalam kelas itu. Kalau saya sendiri merasa lebih disiplin dan rapih menjadi seorang siswa. Terima kasih. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri